wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam Bahasa. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nafisa Aura Kasih, perwakilan dari SMA Negeri 2 Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pangeran Puger dan Dewi Sari. Sebelum masuk ke ceritanya, kalian tahu tidak mengenai Gunung Besek? Gunung Besek adalah sebuah gunung yang terletak di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Asal-usul nama dan gunung ini ternyata tidak lepas dari kisah seorang pangeran, yaitu Pangeran Puger. Simak ceritanya baik-baik ya. Pangeran Puger adalah putra dari Adipati Puger. Pangeran Puger memiliki paras yang tampan sekali. Tetapi sayangnya kakinya pincang. Hal tersebut kemudian membuat Pangeran Puger merasa rendah diri. Ia menjadi jarang keluar dari istana kadipaten dan lebih suka menyendiri di dalam kamarnya. Pada suatu malam, dalam mimpinya, sang pangeran melihat seorang gadis. Gadis tersebut memiliki paras yang cantik jelita. Karena kecantikannya itulah, kemudian ia berhasil memikat hati sang pangeran. Dan pangeran berniat untuk menikahinya. Gadis tersebut berkata bahwa namanya adalah Dewi Sari. Saat terbangun, pangeran merasa sangat kecewa karena semuanya hanya mimpi. Meskipun hanya mimpi, sang pangeran ternyata tidak bisa melupakan Dewi Sari. Sejak saat itu, pangeran menjadi sangat murung. Ia menjadi lebih suka menyendiri di dalam kamarnya. Sampai-sampai terkadang ia lupa makan dan juga minum. Keanehan tersebut kemudian disadari oleh Adipati Puger. Sang Adipati merasa heran tentang mengapa anaknya bersikap aneh seperti itu. Adipati kemudian menanyakan kepada putranya tentang apa yang mengganjal pikirannya. "Apa yang kau pikirkan, anakku? Ceritakan pada ayahandamu ini. Mungkin aku bisa membantumu." "Aku tidak sedang memikirkan apapun, ayahanda." "Jangan dusta, anakku. Sikapmu menunjukkan bahwa kau sedang memikirkan sesuatu," desak dari Adipati Puger. Akibat terus-terusan didesa oleh sang ayah, pangeran akhirnya mau menceritakan yang menjadi beban pikirannya. Pangeran menceritakan tentang mimpinya dan keinginannya untuk menikahi Dewi Sari. Mendengar cerita anaknya, sang Adipati kemudian tersenyum. Ia menyadari bahwa putranya sudah beranjak dewasa dan saat ini sedang jatuh cinta pada seorang gadis. Sayangnya, sang gadis hanya ditemuinya di dalam mimpi. Kemudian, sang Adipati memberikan saran. "Kamu tidak bisa hanya diam memikirkan gadis pujaan hatimu. Pergilah, carilah dia di seluruh pelosok desa. Mungkin kau akan menemukannya di suatu tempat." Saran dari Adipati Puger. Setelah ayahnya memberi saran, sang pangeran kemudian memiliki niat untuk mencari gadis pujaan hatinya. Pada suatu hari, sang pangeran berpamitan kepada ayahandanya. Ia ingin berkelana untuk mencari gadis pujaan hatinya. Didatanginya seluruh pelosok desa. Tak dipedulikan badan yang sudah kelelahan dan kulitnya yang sudah menghitam karena terpanggang sinar matahari. Ia terus saja berjalan meskipun dengan kondisi yang terpincang-pincang. Di suatu tempat, sang pangeran memutuskan untuk beristirahat. Ia membuka bekalnya yang terdapat di dalam besek atau tempat dari anyaman bambu. Setelah itu, ia memakan sisa bekalnya. Setelah sisa bekalnya habis, ia kemudian melemparkan beseknya tersebut. Dan tanpa disangka-sangka, beseknya tersebut berubah menjadi sebuah gunung kecil. Yang mana
Gunung tersebut kini dikenal dengan nama Gunung Besek. Setelah makan, sang pangeran merasa kehausan. Ia berniat mencari sumber mata air untuk diminum airnya. Sang pangeran kemudian melanjutkan perjalanannya. Didakinya gunung yang terjadi dari beseknya tadi. Di sebelah utara gunung, pangeran melihat ada pepohonan yang rimbun. Pangeran menduga di sana pasti terdapat sumber mata air. Bergegaslah pangeran menuju ke tempat itu. Sesampainya di tempat tujuan, pangeran ternyata memiliki dugaan yang benar. Tempat itu ternyata memang benar-benar sumber mata air. Yang lebih mengejutkan, ada seorang gadis yang sedang mengambil air di sana. Gadis tersebut memiliki paras yang sangat cantik dan mirip dengan gadis yang ditemui pangeran di dalam mimpinya. Lebih dari pangeran, sang gadis merasa lebih terkejut. Ia ingin segera pergi dari tempat itu. Tetapi pangeran mencegahnya. "Tunggu, jangan pergi dulu." "Siapa Tuan? Mengapa Tuan mencegah saya yang hendak pergi?" tanya sang gadis. "Aku adalah anak dari penguasa wilayah ini. Namaku Pangeran Puger." "Maafkan hamba Tuan, hamba tidak tahu kalau Tuan yang datang," kata gadis tersebut sambil duduk bersimpuh di tanah. "Tak perlulah kau duduk bersimpuh seperti itu. Berdirilah. Aku ingin tahu siapa namamu." "Nama hamba Dewi Sari, Pangeran." "Benarkah? Kalau begitu, kaulah orang yang selama ini kucari-cari. Sejak bertemu dalam mimpi, aku sudah terpikat kepadamu. Bagaimana jika kau kujadikan istriku?" "Hamba tidak keberatan, Pangeran, tetapi Pangeran harus melamar hamba kepada orang tua hamba." "Baik, aku akan melamarmu saat ini juga. Tapi sebelumnya aku ingin bertanya, apa nama dari umbul atau sumber mata air ini?" "Belum ada namanya, Pangeran." Jika begitu, biar aku yang akan memberinya nama. Tempat ini adalah tempat kenangan pertemuanku denganmu, Dewi Sari. Maka akan kuberi nama Umbul Sari." Pangeran kemudian mengikuti Dewi Sari pulang ke rumahnya. Setelah itu, pangeran meminang Dewi Sari dan membawa Dewi Sari kembali ke istana Kadipaten. Mereka akhirnya menikah dan menjadi pasangan suami istri yang berbahagia. Nah, demikianlah cerita dari Pangeran Puger dan Dewi Sari. Yang ternyata cerita ini berkaitan dengan asal-usul Gunung Besek dan Desa Umbul Sari yang saat ini masuk ke dalam Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita mendapat sebuah pelajaran, yaitu untuk menggapai impian dan keinginan kita, maka kita harus mau terus berusaha. Selain itu, dalam berusaha, kita juga tidak boleh pantang menyerah jika menghadapi banyak rintangan. Sebelum saya mengakhiri kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Mangga harum namanya kueni, sayang Andi sedang sakit gigi. Penampilan saya sampai di sini, besok-besok yuk sambung lagi. Obi 2024, sinergi bahasa, kembangkan budaya, perkuat identitas bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampai jumpa.